Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelor Mania dimanapun teman-teman semua berada. Perkenalkan, saya Haryanto, salam satu jalur dan we are brother. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan menceritakan perjalanan bagaimana pengantaran unit yang udah selesai ke pelanggannya. Dan untuk yang baru bergabung, saya ingatkan jangan lupa diklik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mendapatkan seputaran informasi terkait kaki-kaki off-road dan apa saja yang harus dimodifikasi di off-road. Intinya, semua yang mencakup olahraga off-road di sini channelnya. Mungkin untuk beberapa hari ke depan saya yang ngurus channel ini. Bukan, mungkin agak sering saya yang muncul di channel ini. Dikarenakan Mbah Pelor lagi berangkat ke pulang kampung dia. Pulang kampung bro. Ya, hati di jalan Om. Nah, baiklah. Saya langsung saja ceritakan nih. Yang pertama itu berawal dari pertama kali Mbah Pelor meninggalkan kota Jambi. Jadi ada 3 unit yang harus diantar ke pelanggan. Dan jadi kita berencana berangkatnya itu pada malam hari. Berangkatnya itu pada hari Sabtu. Ya, janjinya sih Sabtu jam 10. Tapi dikarenakan ada beberapa komponen dari unitnya yang perlu diperhatikan lagi atau mungkin diperbaharui lagi. Bukan karena tidak selesai ya, tapi karena memang ada beberapa part yang harus diperbaiki dan itu sudah dilakukan. Nah, jadi teman-teman, kami itu ada sekitar 3 orang, 3 unit yang mau diantar. Yang pertama itu ke Sarolangun, terus 2 lagi kemana ya? Waduh, saya lupa. Tapi di sini kita nggak bahas yang Sarolangun dan yang satunya. Di sini kita mau bahas fokus perjalanan kami. Yang pertama itu kami berangkat akhirnya malam Senin. Ya, aturnya berangkatnya malam Minggu, tapi akhirnya berangkatnya jadi malam Senin. Malam Senin itu kita udah prepare dan kita udah persiapkan segala sesuatunya. Dan kemudian kita lanjutkan perjalanan dari kota Jambi ke Kabupaten Kerinci. Nah, jadi di perjalanan itu, saya dan salah satu teman saya itu kami membawa unit Pitara yang sudah dimodifikasi untuk adventure. Nah, di sini saya hanya menceritakan ya bagaimana rasanya membawa unit seperti itu di jalanan lintas. Di sini saya nggak biasa bawa mobil-mobil yang sejenis seperti off-road atau adventure, itu nggak biasa. Jadi waktu itu si teman saya, si drivernya itu udah mulai capek ya, atau mungkin pengen istirahat. Jadi digantikanlah oleh saya di Kabupaten Sarolangun. Setelah kami memperbaiki 1 unitnya lagi, ada beberapa ada yang perlu diperbaiki lah intinya dari unitnya itu di jalan. Nah, jadi di situ saya yang gantiin. Dan jadi teman-teman, kalau kita bawa unit seperti itu, kita merasa biasanya ya kalau kita bawa mobil itu kita start, masukin gigi, kemudian gas, lanjut ya 1, 2, 3, 4 begitu terus. Dan setirnya itu kita cukup diam aja, nggak dilepas pun dia tetap stabil ya kalau mobil yang standar. Nah, berbeda dengan mobil off-road. Ternyata mobil off-road itu dikarenakan bannya itu nggak diperuntukkan di aspal. Jadi saat kita bawa mobil itu di aspal itu rasanya itu setirnya itu benar-benar harus kita jaga. Karena waktu saya bawa itu berasa seperti tangan kita digoyang ke kiri dan ke kanan. Itu bukan karena balance-nya ya, tapi kayaknya itu memang karena tekstur ban dan aspalnya itu. Karena aspal kan, ya kita tahu aspal beda dengan di tanah ya. Nah, jadi saat saya bawa itu berasa ada yang nampar saat setirnya belok ke kiri, otomatis saya refleks kan. Jadi saya banting ke kanan, ternyata saat dia ke kiri itu dia balik lagi ke tengah, otomatis dia bakal ke loss ke kiri gitu. Nah, jadi saya khawatir. Yang buat lebih khawatir itu di saat kita bawa jalan gini ya, terus ada mobil dari belakang mau nyalip kita. Nah, yang saya khawatir itu takutnya nanti mobilnya ke kanan. Nah, jadi kan kesenggol mobil yang di sebelahnya, itu yang saya takutin. Itu pengalaman saya sih ya. Nah, akhirnya saya balikin ke drivernya. Dan drivernya memang udah terbiasa, udah terlatih bawa mobil begitu, baik di aspal maupun di jalan
berjalan-jalan ekstrim. Nah jadi mungkin itu curhatan saya aja ya. Nah terus lanjut kita jalan ke Kerinci, kita menghadapi hujan badai. Kerinci itu dari Jambi ke Kerinci itu sekitar, sebenarnya kalau normal sih itu sekitar 8 jaman. Tapi kami menempuh waktu itu sekitar hampir 24 jam. Lebih lagi. Karena memang banyak istirahat, banyak santainya. Karena ya memang sebabnya sih nggak tahu sebab pastinya. Karena kita ngejaga sekali ya, takutnya mesinnya overhead gitu. Apalagi itu bukan jalanan dia ya, bannya juga kasihan gitu. Nah jadi agak bingung lah memang di situ. Kemudian kita lanjut sampai ke Kerinci dan sampai ke dekat Kerinci, dan kita nggak sampai ke Kerincinya karena udah kemalaman ya. Akhirnya si pemesannya itu mau jemput mobilnya aja, katanya dijemput di salah satu tempat di Kerinci. Dan di situ kita sempat juga ngerawat mesinnya, memperhatikan hal-hal yang kecil-kecil di situ. Dan ternyata alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Untuk unit yang kita bawa, untuk kaki-kakinya juga masih aman, bukan masih, ya tetap aman. Dan hanya saja mesinnya yang perlu waktu itu kita banyak istirahat karena memang diperhatikan. Karena dari pemesannya itu nggak pesan mesin, dia pesannya kaki-kaki sama tumbular dan body-bodinya. Karena mesinnya dia nggak pesan deh kayaknya ya, maksudnya nggak pesan di board up minta ini, nggak, dia cuma pesan modifikasinya aja. Itu menurut saya sih. Makanya sampai di Kerinci itu mesinnya sempat mengalami panas yang berlebihan. Nah jadi kemudian lanjut kita jalan, dan saya pulangnya naik travel. Nah jadi ceritanya sepanjang perjalanan ya oke-oke aja sih, nggak ada masalah, semua berjalan dengan aman, lancar, terkendali. Tapi untuk dua unitnya saya belum dapat kabar sampai sekarang. Mudah-mudahan mereka dalam keadaan baik-baik saja, karena memang lost kontak, bisa jadi handphonenya lowbat ya. Mereka nunggangnya hardtop yang sempat juga direview oleh Mbak Pelor, dan yang satunya lagi sidekick ya, sidekicknya nggak jadi berangkat ya. Nah mungkin dalam waktu dekat akan diberangkatkan juga. Itu masih ada beberapa unit lagi yang lagi dalam proses, yang mungkin sebentar lagi selesai. Karena memang targetnya itu diselesaikan sebelum Lebaran. Karena setelah Lebaran Mbak Pelor katanya mau main di nasional IOF, kalau nggak salah itu namanya. Nah jadi mau main di nasional dan sekalian launching bengkel yang ada di tanah Jawa. Sepertinya seperti itu, tapi nggak tahu pasti. Besok kita minta keterangan Mbak Pelornya ya. Kalau untuk di Kalimantan, kayaknya memang akan ada satu lagi bengkel di Kalimantan. Karena memang pemesannya itu semakin hari semakin banyak. Apalagi di Jawa bengkelnya belum ada, tapi orang udah mesennya udah ada. Kebayang nggak sih gimana itu? Nah jadi mungkin teman-teman cuma itu cerita saya hari ini. Nggak seru sih. Tapi hanya cerita aja ya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti kita bercerita di kolom komentar aja lah. Baiklah teman-teman, Pelor Mania dimanapun berada. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan ya. Saya Haryanto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.